Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing, perkenalkan nama saya Januar Ramadhani dengan NIM 19451410 KH 10329. Ingin menyampaikan tentang laporan konsistensi diagnosa laboratorik dengan judul infeksi avian influenza dan leukositosa on speciosa pada ayam layer. Untuk riwayat kasus, jenis hewan yaitu ayam layer, betina 32 minggu, bergejala klinis yaitu penurunan akut dan suram dalam produksi telur, kematian secara mendadak, lemah susah untuk bergerak, depresi akut, penurunan kenaikan berat badan, dan nafsu makan menurun. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan patologi anatomi. Untuk abdomen, menurut SEN 2005, dapat ditemukan yaitu perdarahan berupa bintik maupun bulat kemerahan pada lemak parut. Yang selanjutnya yaitu jantung. Menurut SEN 2005, unggas yang terinfeksi virus AE dapat ditemukan adanya perdarahan pada epikardium yang berupa petekial. Perdarahan tersebut dapat berupa bintik maupun bulat kemerahan yang dapat dilihat pada anak panah hitam pada gambar. Untuk otot kaki, menurut SEN 2005, ayam yang terinfeksi oleh avian influenza dapat menunjukkan adanya perdarahan dapat berupa bulat kemerahan maupun bintik kemerahan pada otot-otot kaki yang berupa petekial. Untuk pemeriksaan histopatologi, yang pertama yaitu organ ginjal. Menurut Riel 2009, dengan perbesaran 400 kali, dapat ditemukan adanya tubulin nekrotik, yaitu dengan ciri nukleus yang sudah rusak maupun hilang, dan juga adanya invasi sel mononuklear yang di dalamnya terdapat antigen virus yang menginfeksi unggas tersebut. Yang selanjutnya itu histopatologi hati. Menurut Riel 2009 dengan perbesaran 100 kali, dapat dilihat pada gambar yaitu adanya lesi nekrotik yang besar dengan ciri nukleus yang sudah rusak maupun sudah hilang, dan juga adanya invasi sel mononuklear di daerah sekitar lesi nekrotik tersebut. Sel mononuklear tersebut di dalamnya terdapat antigen dari virus yang menginfeksi. Untuk histopatologi paru-paru, menurut Riel 2009 dengan perbesaran 400 kali, dapat dilihat pada gambar yaitu adanya edema maupun lumen berisi cairan pada kapiler dari paru-paru. Nah, juga terdapat invasi dari sel mononuklear yang di dalamnya berisi antigen virus yang menginfeksi. Untuk histopatologi pankreas, dapat dilihat pada gambar menurut Riel 2009 dengan perbesaran 200 kali, terdapat lesi nekrotik yaitu yang saya tunjuk dengan ciri-ciri sel nukleus rusak maupun hilang, dan juga terdapat invasi sel mononuklear yang di dalamnya terdapat antigen virus yang menginfeksi. Untuk histopatologi kulit, dapat dilihat pada gambar menurut Riel 2009 dengan perbesaran 200 kali, terdapat adanya penumpukan cairan di bagian submukosa kulit, dan juga adanya invasi dari sel mononuklear yang di dalamnya terdapat antigen virus yang menginfeksi. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil pemeriksaan makroskopik dan mikroskopik, maka ayam mengalami pneumonia, karditis, hepatitis, nefritis, pankreatitis, dan dermatitis. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan mikrobiologi. Untuk sampel yang diambil menurut Murphy 1959, sampel yang diambil dapat berupa swab kloaka dan swab trakea. Tujuannya yaitu mengisolasi dan mengidentifikasi virus avian influenza. Untuk
inokulasi dari virus yang diambil dari swab tersebut, virus dapat diinokulasikan pada rongga Allantois pada telur SPF yang berumur 8-10 hari. Untuk hasil pemeriksaan, yang pertama yaitu uji HA cepat pada John Petri. Menurut Domenech 2009, didapatkan hasil yaitu pada gambar A dibutuhkan waktu 5 detik, pada gambar B dibutuhkan waktu 10 detik, pada gambar C dibutuhkan waktu 10 detik, pada gambar C dibutuhkan waktu 20 detik, dan pada gambar D dibutuhkan waktu 30 detik. Nah, dari keempat gambar tersebut dapat dilihat bahwa terdapat agregat dari campuran Allantois dan suspensi RBC 1%. Menurut Domenech 2009, metode ini didasarkan pada reaksi antara aktivitas HA dari virus dan sel darah merah RBC. Jika replikasi virus telah terjadi dalam telur SPF yang berembrio, maka cairan allantoic akan mengandung partikel virus. Jika uji HA positif, maka akan menghasilkan agregat yang dapat dilihat pada gambar. Untuk pemeriksaan uji HI, menurut Domenech 2009, jika dilihat pada gambar, maka virus avian influenza dengan uji penghambatan hemaglutinasi diidentifikasi sebagai subtipe H5. Karena jika dibandingkan dengan subtipe yang lain yang diujikan, dapat dilihat bahwa yang paling sensitif yaitu subtipe H5. Nah, metode ini didasarkan pada reaksi antara aktivitas HA dari virus dan sel darah merah. Virus ini diidentifikasi berdasarkan korespondensi dengan antiserum referensi yang menghambat aktivitas hemaglutinasinya. Nah, pernyataan ini disampaikan oleh Domenech 2009. Untuk kesimpulannya yaitu, berdasarkan hasil pemeriksaan mikrobiologi, maka ayam teridentifikasi terinfeksi virus avian influenza. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan parasitologi. Untuk pemeriksaan parasitologi, bahan yang diperiksa yaitu feses, esophagus, crop proventriculus, gizzard, duodenum, hati, usus, bulu, dan apus darah. Nah, untuk hasil pemeriksaannya, untuk pemeriksaan feses, pada metode natif didapatkan hasil yaitu negatif. Pada metode centrifuge didapatkan hasil yaitu negatif, dan pada pemeriksaan organ semuanya pemeriksaan organ yang diambil didapatkan hasil negatif. Pada pemeriksaan bulu didapatkan hasil negatif, tetapi pada pemeriksaan apus darah didapatkan hasil positif. Setelah didapatkan hasil positif, maka diujikan dengan cara apus darah. Nah, menurut Zhao 2014, dapat dilihat pada gambar, ditemukannya parasit berflagella Leukocytozoa speciosa bergamet jantan pada apus darah. Yang selanjutnya yaitu menurut Zhao 2014, dapat ditemukan parasit berflagella Leukocytozoa speciosa jika dilihat pada gambar bergamet betina pada apus darah. Untuk menurut Zhao 2015, pada gambar dapat dilihat bahwa gametosit betina yang muda memiliki ciri nuklei yang bulat, sedikit lebih besar daripada sel yang lain di sekitarnya, dan juga bernoda lebih gelap daripada sel darah merah. Nah, interpretasi dari ketiga gambar tersebut adalah gametosit leukocytozoon tidak memiliki granul pigmen dan dapat merubah bentuk dari sel hospes. Beberapa gametosit berbentuk bulat dan nukleus sel hospes terdorong ke sisi luar, seperti pada gambar yang pertama dan kedua, yang menjadikan seperti topi. Beberapa sel berbentuk oval maupun elips dan menjadi memanjang seperti flagella. Hal tersebut disampaikan oleh Bowman pada tahun 2009. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil pemeriksaan parasitologi, maka ayam terinfeksi oleh Leukocytozoa speciosa. Pemeriksaan patologi klinik. Untuk pemeriksaan patologi klinik, parameter yang diujikan
Yang pertama yaitu total eritrosit. Didapatkan hasil yaitu 3,243 dengan standar 2,01 plus minus 0,4. Jika dibandingkan maka hal tersebut terdapat peningkatan daripada standar yang ada. Hal tersebut dapat dikarenakan pada unggas yang terinfeksi oleh avian influenza, unggas tersebut bergejala klinis yaitu kurangnya atau menurunnya nafsu makan, nafsu minum, lemas, lesu, dan tidak mau bergerak, dan juga mengalami penurunan dari produksi telur perharinya. Nah, karena nafsu makan dan minum berkurang, maka cairan pada darah maupun cairan pada tubuh itu mengalami penurunan dan menyebabkan eritrosit yang ada di dalam darah naik daripada standar yang ada. Untuk total heterofil didapatkan hasil 28,23 yaitu normal. Untuk kadar Hb didapatkan hasil 10,987 yaitu normal. Untuk nilai PCV didapatkan hasil 34,967 yaitu normal. Untuk nilai MCV didapatkan hasil yaitu 87 yaitu normal jika dibandingkan dengan standar. Untuk nilai MCH didapatkan hasil 33,87 yaitu meningkat jika dibandingkan dengan standar yaitu 27,2 sampai 28,9. Nah, untuk nilai MCHC didapatkan hasil yaitu 38,91 yaitu meningkat daripada standar yaitu 32,41 sampai 33,37. Nilai tersebut dapat naik menurut Ismoyawati terjadi karena adanya stres yang berlebih, infeksi, maupun pemberian obat pada unggas. Nah, jika dibandingkan dengan infeksi AI pada kasus ini, infeksi AI bergejala klinis yaitu adanya pneumonia pada paru-paru yang menyebabkan pengikatan oksigen maupun pengeluaran karbon dioksida itu mengalami penurunan, sehingga tubuh mensiasati dengan cara menambah maupun meningkatkan kadar dari hemoglobin yang ada di dalam darah. Ya, yang misalnya yaitu TPP didapatkan hasil yaitu 3,300. Untuk fibrinogen didapatkan hasil 0,460 dan leukosit didapatkan hasil yaitu 9,567 yaitu menurun jika dibandingkan dengan standar yaitu 23,4 sampai 24,8. Untuk detail leukosit sendiri, yang pertama yaitu eosinofil didapatkan hasil yaitu 0,67 yaitu meningkat dengan standar 0,048 plus minus 0,0408. Untuk basofil menurun yang didapatkan hasil 0 dibanding dengan 0,528 plus minus 0,07. Yang untuk limfosit yaitu didapatkan hasil 5,67 yaitu menurun jika dibandingkan dengan standar yaitu 15,84 plus minus 0,33. Untuk monosit didapatkan hasil yaitu 0,516 dan dibandingkan dengan standar yaitu menurun yaitu 0,6 plus minus 0,07. Naik dan turunnya leukosit sendiri dapat terjadi karena adanya stres, infeksi bakteri maupun virus, parasit, maupun juga konsumsi dari obat. Hal tersebut disampaikan oleh Ismoyawati 2019. Jika dibandingkan dengan kasus, maka hal tersebut sesuai karena infeksi AI sendiri maupun leukositozoon itu dapat memacu peningkatan dari eosinofil. Nah, eosinofil sendiri itu berfungsi sebagai respon tubuh karena adanya infeksi maupun juga adanya peradangan. Nah, untuk monosit sendiri juga berfungsi untuk respon tubuh dalam infeksi maupun mengurangi sel-sel yang rusak maupun jaringan yang rusak pada peredaran darah maupun organ tubuh lainnya. Nah, ini adalah gambar eritrosit normal.
pada unggas menurut ROM 2012. Ini adalah gambar heterofil normal menurut ROM 2012 yang dapat dilihat pada tanda panah hitam. Untuk yang selanjutnya yaitu menurut Clark 2009, morfologi basofil pada gambar kiri, limfosit tengah, dan monosit kanan normal dengan perwarnaan bright. Untuk kesimpulannya, berdasarkan kasus patologi klinik, hewan menderita eritrositosis, leukopenia, eosinofilia, rosopenia, limfopenia, dan monositopenia. Nah, untuk patogenesitasnya, infeksi sendiri dapat dikarenakan yaitu biosecurity kandang yang buruk, kebersihan kandang yang tidak terjaga, iklim yang mendukung penyebaran vektor, dan pakan yang tidak higienis. Hal tersebut mengakibatkan reservoir virus A yaitu burung liar masuk ke dalam kandang, dan virus tersebut bereplikasi di dalam sel inang yang menyebabkan perdarahan dan nekrosis di berbagai organ, yaitu jantung, hati, ginjal, paru, bursa bisius, dan lain-lain. Untuk leukositozoon yaitu vektor leukositozoon yaitu Kulicoides masuk ke dalam kandang dan menempel di tubuh unggas. Yang selanjutnya yaitu sporozoid masuk ke sel endotel organ dan berubah menjadi sizon. Nah, merozoid keluar dari pecahan sizon menuju peredaran darah, lanjut menjadi gametosit di peredaran darah. Karena pecahnya sizon dapat berakibat yaitu perdarahan di jantung, hati, ginjal, usus, paru, bursa bisius, dan organ lainnya yang mengakibatkan yaitu rusaknya berbagai organ menyebabkan menurunnya fungsi dari organ tersebut. Karena rusaknya organ dan penurunan dari fungsi organ, maka ayam mengalami kelemahan, diare, penurunan penambahan berat badan, dan kematian mendadak. Untuk kesimpulan dan saran, kesimpulan yaitu berdasarkan pemeriksaan patologi anatomi, mikrobiologi, parasitologi, dan patologi klinik, ayam terinfeksi oleh virus AI dan mengalami leukositozoonosis oleh Leucositozoa speciosa. Untuk sarannya, perlunya peningkatan biosecurity untuk mencegah terjadinya infeksi virus AI dan leukositozoon pada unggas, terutama unggas yang dikembangbiakkan di area terbuka. Hal tersebut dapat mengeliminasi vektor-vektor yang membawa penyakit tersebut masuk ke kandang dan menyebabkan infeksi pada unggas tersebut. Daftar pusaka dapat dibaca pada slide ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kurang maupun salah kata dalam penyampaian materi maupun presentasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.